Anda pasti ya sering banget dengar klaim ini, agama itu akar semua perang, semua kekerasan besar. Kedengarannya simple dan masuk akal gitu ya di telinga kita sekarang. Iya, kayaknya jelas banget ya. Tapi tunggu dulu deh, apa iya sesederhana itu? Cuma nyalahin satu hal? Sumber bijak kita kali ini, nah ini dia karya penting dari Karen Armstrong, Fields of Blood. Ini penelusuran yang dalam banget soal hubungan yang ternyata kusut banget antara agama, kekerasan, sama peradaban. Betul. Dan misi kita nih dalam penyelaman ini yaitu mengurai benang kusut tadi. Kita mesti paham dulu nih, konsep agama yang kita anggap personal, terpisah dari politik gitu-gitu, sebenarnya relatif baru loh, khas barat banget. Oh, jadi konsep agama yang kita kenal sekarang itu beda ya? Beda jauh sama makna asli. Misalnya, din dalam Islam. Itu kan cara hidup utuh. Atau dharma di India. Itu mencakup hukum, keadilan, tatanan moral. Jadi bukan cuma soal keyakinan pribadi. Menarik. Armstrong juga punya argumen. Gimana ya bilangnya? Unik gitu. Katanya masyarakat modern ini cenderung jadiin agama kambing hitam buat kekerasan. Mirip ritual Israel kuno itu loh, yang mindahin dosa ke kambing. Yuk kita bedang ini. Oke. Salah satu poin kunci dari Armstrong, kekerasan yang terorganisir skala besar, kayak perang gitu, itu bukan sifat alami manusia purba, yang pemburu-pengumpul itu. Bukan. Bukan bawaan dari sananya. Bukan. Ini baru muncul pas ada revolusi pertanian, sekitar 9.000 SM. Pertanian kan bikin ada surplus makanan ya kan? Nah ini bikin bisa ada kota, populasi jadi gede, tapi ada tapinya nih, lahir juga yang namanya kekerasan struktural. Kekerasan struktural, istilah penting nih kayaknya. Apa itu maksudnya? Persisnya. Jadi gini, itu sistem sosial di mana ada sekelompok kecil elit di peradaban agraris awal kayak Sumeria itu, wah mungkin nggak nyampe 2% populasi. Mereka ini secara sistematis ngambil surplus hasil kerja petani yang mayoritas. Diambil gitu aja, buat apa? Ya, buat gaya hidup mewah mereka, satu. Tapi juga, nah ini, buat mendanai yang kita sebut kemajuan. Seni, ilmu pengetahuan, bangunan-bangunan gede itu. Jadi, ada penindasan yang udah jadi sistem gitu. Dianggap ya harga peradaban lah, walaupun kejam. Waduh, jadi kemajuan yang kita kagumi itu dasarnya sistem yang nggak adil ya. Terus agama masuknya di mana nih dalam cerita ini? Nah, di dunia pramodern itu nggak ada tuh pemisahan kaku antara agama sama politik. Nggak ada. Agama itu nyerap ke semua aspek hidup, termasuk cara negara dibangun, dijalankan. Semuanya ya? Semuanya. Ideologi negara, misalnya mitos negara kosmik di Sumeria yang nganggap negara itu cerminan tatanan langit, itu pakai kerangka agama buat melegitimasi hierarki sosial yang timpang tadi. Biar kelihatan sah. Seolah-olah ini emang udah kodrat dari dewa. Dan dewa-dewanya itu sendiri kayak alter ego langit para bangsawan gitu. Wow, alter ego langit. Dan kita punya contoh spesifik kan dari masa itu, epos Gilgamesh dari Uruk ya, sekitar milenium ketiga SM itu. Tepat sekali, Gilgamesh, raja pejuang legendaris. Dia bangun tembok kota megah, ya kan? Simbol peradaban, pertahanan juga. Tapi rakyatnya sendiri ngeluh dia itu tiran. Oh, rakyatnya nggak suka? Nggak suka, terus pas dia mutusin perang mau ngerebut hutan Sidar, coba kita lihat motifnya. Itu bukan soal keyakinan agama doang, jauh lebih kental urusan pertama, rebutan sumber daya alam. Kedua, nah ini penting banget buat bangsawan zaman itu, kehormatan, glory. Bahkan dewa-dewa di cerita itu aja nggak otomatis setuju sama perangnya dia. Berarti perang itu udah biasa aja gitu ya di lanskap politik waktu itu? Nggak harus selalu ada alasan agamanya? Di Sumeria waktu itu bisa dibilang begitu. Perang jadi endemik, sering terjadi gara-gara persaingan antar kota negara itu. Rebutan tanah subur, rebutan air, kan terbatas ya. Terus muncul kekaisaran, kayak Sargon dari Akkad. Itu tujuannya sih ngendaliin kekacauan antar kota ini. Tapi berhasil nggak? Ironisnya, ini malah bikin kekerasan jadi lebih gede skalanya, lebih masif. Penaklukan wilayah, pajak paksa, terus deportasi massal. Bangsa Assyria nanti terkenal banget tuh, mindahin penduduk buat kerja paksa, buat ekonomi mereka. Jadi usaha ngontrol kekacauan malah bikin kekerasan lebih parah.
Dan agama dipakai lagi buat... Betul, skalanya jadi raksasa, dan agama, ya dipakai lagi buat legitimasi. Raja Naram-Sin, cucunya Sargon itu, sampai ngaku dirinya Dewa Akkad. Terus festival keagamaan kayak Akitu di Babilonia, itu jadi ritual politik penting banget buat ngukuhin kuasa raja sama tatanan negara. Tapi, apa semua peradaban kuno ngelihat kekerasan dan negara kayak gitu? Kayaknya ada perspektif beda deh kalau kita lihat kaum penggembala nomaden Arya. Nah itu dia, kontras banget. Buat kaum Arya ini, perang sama ngerampok, terutama ternak ya, itu malah dianggap cara hidup yang mulia. Justru kerja tani itu dianggap rendah sama mereka. Oh, kebalik ya? Kebalik, agama mereka memang muja dewa perang kayak Indra. Tapi, uniknya nih, ada juga kesadaran soal ambiguitas moral kekerasan. Jadi prajurit, meskipun pahlawan, itu tetap bisa dianggap berdosa. Ada semacam ketegangan di situ. Ketegangan moral menarik gitu. Terus ada respon nggak terhadap ketegangan itu? Ada. Salah satu respon paling radikal ya, itu dari Zoroaster, sekitar 1200 SM. Ini reaksi dia terhadap kekerasan antar suku Arya yang terus-terusan. Dia bawa visi dualistik yang, wah bener-bener baru waktu itu. Pertarungan kosmik abadi antara kebaikan mutlak, Ahura Mazda, sama kejahatan mutlak, Angra Mainyu. Jadi hitam putih gitu ya? Betul. Ini nyederhanain ambiguitas moral yang tadi itu. Kekerasan jadi murni jahat. Kalau dilakuin pengikut si jahat. Titik. Tapi, ya ironis juga, solusi yang dia tawarin, penghakiman akhir, musnahin kejahatan, itu ya tetap aja ada gambaran kekerasan kosmiknya. Oke. Udah jalan jauh nih kita melintasi ribuan tahun sejarah. Jadi, apa nih intinya yang bisa kita tarik? Kayaknya jelas ya nyalahin agama doang itu, terlalu gampang, terlalu simple. Banget. Terlalu simple. Kekerasan terorganisir itu, kayak yang ditunjukin Armstrong, akarnya dalam banget. Kelahiran negara agraris, kerebutan sumber daya, ketidaksetaraan struktural, ambisi politik, bahkan mungkin ya dorongan psikologis manusia buat dominasi, buat kehormatan. Terus peran agamanya? Agama itu seringnya jadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari sistem sosial politik yang udah ada. Dia bisa mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya, termasuk yang penuh kekerasan itu. Dan sering dipakai buat melegitimasi kekuasaan dan tindakan-tindakannya. Tapi jarang banget dia jadi satu-satunya penyebab, atau penyebab utama. Paling nggak dalam konteks sejarah pramodern yang luas ini ya. Oke, jadi mungkin ada 3 poin penting nih buat Anda pegang dari Armstrong. 1. Kekerasan terorganisir itu produk sampingan lahirnya peradaban agraris dan rebutan sumber daya, bukan cuma soal agama. Betul. 2. Dulu itu, agama dan politik nyatu banget, sering buat ngukuhin kekuasaan. 3. Cara kita paham agama sekarang, yang kepisah dari politik, itu bisa bikin kita salah baca motivasi di balik kekerasan sejarah. Gitu kan? Tepat sekali. Nah, ini yang bawa kita ke refleksi akhir. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau kekerasan itu udah begitu dalam akarnya di sejarah peradaban kita, bahkan sebelum ada konsep agama modern yang misahin diri itu, terus gimana kita mesti pahamin macam-macam kekerasan di masyarakat kita sekarang? Termasuk yang kejadian di konteks sekuler. Dan kalau bukan agama, kira-kira kambing hitam apa ya yang mungkin kita pakai sekarang buat jelasin dorongan destruktif di dunia kita ini?